manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-khamisatu yang kelima dari 6 di dalam 6. Qala, sudah berkata siapa Utsmanu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu, dari sahabat Utsman. Kalau belum tahu, sahabat Utsman itu termasuk menantunya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 khalifah itu yang jadi mertuanya 2, yang jadi menantunya 2. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu mertuanya baginda Nabi. Kalau sahabat Utsman, sahabat Ali menantunya baginda Nabi. Itu begitu. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu yang bagi sebaiknya, seyogjanya ayakuna, jika ada siapa mukmin, ada itu masyan, berjalan atau menjaga, fi sittati anwa'in, di dalam 6 perkara, minal khaufi, dari ketakutan. Jadi bagi siapapun itu yang merasa mengaku dia itu orang mukmin, maka dia harus selalu berjalan dalam 6 ketakutan ini. Nah, berjalan atau merasa gitu dalam 6 ketakutan ini. Ayah khofa, yang akhadu, adapun yang pertama ayah khofa, jika takut siapa mukmin, mingkibalillahi, dari arahnya Allah Subhanahu wa taala, ayah khuda, jika mengambil siapa Allah, minhu, dari orang mukmin tadi, al-imanah, kepada imannya. Kapan itu? Waqtan nazai, di dalam waktu tercabutnya daripada rohnya. Nah, itu ya. Jadi kita harus selalu mengkhawatirkan diri kita, ya kan? Mengkhawatirkan diri kita, andaikan, ya kan, kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah ketika Allah mencabut nyawa kita. Ya, kelihatannya kita ini waktu sebelum nazak, ya kan, sebelum tercabutnya nyawa, kayaknya ngustad, kiai, mbuya umpama kan. Nah, ternyata, ya kan, ketika malaikat itu nak nyabut nyawanya, Allah ndak sayang sama dia. Nah, itu takutnya seperti itu. Maka jangan merasa aman. Nah, kurang lebih begitu loh ya. Yang pertama, jangan pernah merasa aman dari ketika tercabutnya roh itu, iman kita itu masih ada. Nah, maka selalu berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut. Nah, itu yang terpenting. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, itu 3 itu yang terpenting. Jadi kata para ulama itu, nikmat terbesar itu cuman 2, yaitu hidup, yang kedua iman. Iman itu kunci dari segala hal. Walaupun hidup, kan, mayang-mayang hidupnya, tapi kok ndak iman, ndak ada gunanya hidup. Setan ndak tergoda nak godonya. Iya. Orang kok ndak iman, orang kok ndak Islam, ya, ndak selera. Setan anggodonya ndak selera, coba bayang. Nah itu. Tapi kalau orang beriman, orang Islam, seleronian setan. Apapun caranya, ya kan, supaya orang itu tergoda, supaya orang itu terpeleset. Apalagi ketika waktu
tercabutnya ruh. Oh, itu ibaratnya tuh strategi terhebatnya dikeluarin. Nah, maka kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita yaitu tadi, orang mukmin itu jangan pernah merasa aman tentang iman kita ketika tercabutnya nyawa. Rawa meriwayatkan diriwayatkan an Ibnu Mas'udi. Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu berdoa siapa Ibnu Mas'ud? Bihada du'ai, dengan inilah doa. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Ini termasuk doa penting daripada yang semalam. Iya, Pak. Kalau Pak Bulu semalam apa? Nak ditinggal pergi, kan itu. Kalau perempuan yo cantiknya seberapa lah Pak Tamrin? Paling mentok cantiknya 20 tahun. Sudah itu nyusahin lah. Qaulal mu'allif. Dengan 20 tahun masih cantik itu nyusahin kan. Qaulal mu'allif rahimahullah. Kalau udah bisa ngelolanya nyusahin. Kalau tidak bisa mengelolanya. Tapi saya yakin kalau Pak Tamrin bisa ngelolanya. Nah, ini lebih penting dari yang semalam itu ya. Nah, jadi Ibnu Mas'ud sudah berdoa. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Boleh diamalkan ya. Rupanya doanya Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa naiman la yang fadu wa qurrata ainin la tangqatiu wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jinatil khuld. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Ini lebih penting dari semalam Pak Guru ya. Kalau semalam tuh bikin Pak Guru repot baik. Kalau ini tidak. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya saya itu as'alu, meminta siapa saya kepadamu, meminta imanan kepada iman, layar taddu, yang tidak akan murtad atau tidak akan tertolak atau tidak akan berbalik apa iman tadi. Wa naiman, dan juga saya meminta kepadamu ya Allah naiman, kepada nikmat layang fadu, yang tidak pernah habis. Minta kepada Allah nikmat yang tidak pernah habis. Wa qurrata ainin, dan meminta ketenangan pandangan la tangqatiu, yang tidak pernah terputus. Kalau semalam bisa terputus Pak. Dan bisa bikin Pak Tamrin tuh gila kadang kumat kadang enggak gitu, bisa gila terus. Nah itu begitu. La tangqatiu, yang tidak pernah terputus. Tenangnya mata, pandangan yang tidak pernah terputus. Ini yang terpenting lagi. Wa murafiqati nabiyika Muhammadin, dan berteman atau bersama atau berkawan dengan nabimu, rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi a'la jinanil khuldi, di paling tinggi-tingginya surga yang selama-lamanya. Ini paling mudah tuh ya doa itu ya. Doa sapu jagat kata Pak Lupi. Doa paling terkenal di dunia dan akhirat itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maksudnya hasanah tuh enak gitu loh ya. Bukan hasanah nama orang. Pakai Pak Lupi bayangin Rabbana atina fid dunya hasanah nama orang ya kan. Wa fil akhirati hasanah nama orang pula ya kan. Pakai kalau bininya tahu marah. Apa bang? Kau nak minta hasanah lagi? Aku nak dikemanokan kan gitu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Aku ada istrimu yang namanya Aminah. Kamu nak minta hasanah. Cuman yang penting bukan itu. Yang terakhir itu yang penting, wakina ada benar. Itu usahakan resapi betul-betul. Asal kamu nggak ke neraka itu aman tuh lah, ya kan itu. Terserah nah Allah tempatkan di mana, asal nggak ke neraka aman. Qaulal mu'allif rahimahullah. Di surga itu tempat cuma dua, kalau ke neraka ke surga. Qaulal mu'allif rahimahullah. Asal nggak ke neraka berarti aman, yaitu ke surga. Qaulal mu'allif rahimahullah. Nah itu. Kalau di sana enggak payah berusaha Pak Guru.
nggak payah berusaha nak nyari perhatian, susah payah ini itu dapat ado. Di dunia apa pusing. Walal mu'alif rahimahullah. Ayunya sudah tidak dapat, adiknya juga tidak dapat, cari lainnya tidak dapat, pusing, ketekor. Wasani dan adapun yang kedua, ayah khafa jika takut siapa seseorang mingki balil khafadoti dari arahnya malaikat khafadoh. Ayah al-katibina maksudnya khafadoh itu al-katibina malaikat yang tukang menulis. Dia amalin ibadi untuk amalnya para hamba. Ayat tubuh jika menulis siapa malaikat hafadoh alaihi kepada kepada sesuatu yaftadohu yang dinampakkan apa ma bihi dengan man yaumal kiamati besok di hari kiamat harus takut. Nah itu ya Pak Tamrin, kau tadi gerimis-gerimis kemana ya kan? Ditulis besok di Yaftadoh ini diputer. Wah, apa mau nyuruh di WC kok? Oleh rahimahullah. Repot. Nah itu maksudnya kalau yang tidak baik, contoh nyontohin kan yang terkenal Buya, kalau nyontohin yang lain tidak terkenal, siapa ini dicontohkan kan gitu. Ya, kalau Buya kan terkenal ya kan itu. Nah ini ngapa Pak Tamrin, kamu kok disawit-sawit biasanya tidak pernah ya kan gitu. Wah, akhirnya videonya ada, lu rupanya ngambil brondol, repot kan gitu. Brondolnya lain beliau yang diambil itu. Alhamdulillah. Masalah brondol sawit loh Pak, jangan kemana-mana loh. Pak Deseno saya udah urus Pak Tamrin itu. Maksudnya apa Pak? Kok dia ketawa tuh Pak Tamrin tuh, maksud brondol tadi kan itu. Ya brondol sawit itu maksudnya. Anin Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi futuhud dunia. Adapun nampak atau telanjangnya dunia, nah, artinya itu gini, maksudnya tuh aibnya orang tuh nampak di dunia itu ahwanu lebih ringan min fuduhil akhirati dari nampaknya aib di akhirat. Kalau di dunia, ya kan, andai kan kok Pak Tamrin punya tadi ketangkep ngutik-ngutik brondol tadi, nah, yang nangkep paling Pak Sekdes, paling mentok Pak Kades, kan kawan dewek. Nah, kan gitu. Nah, coba kalau di akhirat ditonton orang sedunia dari Nabi Adam hingga yaumul kiamat. Loh, kayaknya kalau di dunia dulu dipanggil Buya, kan gitu. Ternyata seneng mainan brondol. Nah, repot nanti. Nampak pula brondolnya siapa yang dimainin itu kan? Nah, diambilin kan? Wah, ngeri itu. Walal mu'alif rahimahullah. Udah ikut-ikut saya Pak Lupi ya kan? Itu dia podewek lah ya. Ada seorang ulama itu dia umurnya itu 70 tahun Pak Guru. Umurnya 70 tahun. Setiap harinya kata dia, ya Allah kata, andaikan aku nih sehari punya satu salah saja. Nah, ya, punya satu dosa saja. Punya satu maksiat saja. Tinggal ngalikan 360 kali 70. Berapa Pak Guru? Cepat, nggak usah pakai kalkulator. Lama, nggak cerdas. Belum ketemu? Waduh. Itu sudah 12.000 Pak kesalahan, kurang lebihnya segitu. Nanti di total dewek 365 kali 70
tahun. Nah itu. Nah, hendak bakat jadi pembisnis. Rawahu Tabrani. Jadi ketika dia ingat itu, ulama itu langsung pingsan. Nah, ketika sadar lagi, ingat lagi, ya Allah segitu salah aku, pingsan lagi. Sehingga bangun yang ketiga itu langsung mati. Nah, itu. Lah betapa kalau salah kita, mulut kita salah 10 kali umpama. Ya kan? Mata kita salah 10 kali umpama. Nah, tangan kita ngetik itu salah. Nah, nyolet itu keliru colet ya kan? 10 kali pula. Hitung dewek. Macam itu sanggup kita ya kan? Lah merasa hebat pula kita di dunia itu. Ya Allah. Iya. Wong antara HP-nya dengan Qur'annya, yang banyak debunya itu Qur'annya, kalau HP-nya mulus, Qur'annya berdebu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Tabrani, Imam At-Tabrani. Anil Fadli dari Fudail. Qala sudah berkata siapa Al-Manawi, Imam Al-Manawi. Iya. Al-Ari artinya Imam Al-Ar. Al-Hasil sesungguhnya hasilnya, maksudnya li nafsi untuk diri, min kasfil uyubi, min kasfil aibi, di dalam terbukanya aib kita di dunia itu, di dunia ini, bikot distangsili dengan menyengaja untuk menyangkalnya minhu dari aib. Itu ahwanu lebih mudah, mingkit manihi dari menyimpan aib ila yaumil kiamat hingga besok di hari kiamat. Jadi kita tahu, menghitung atau menghisap diri kita kesalahan di dunia ini itu lebih mudah daripada andaikan nanti kita simpan-simpan besok dinampakkan oleh Allah di hari kiamat. Kata yang suruh sehingga dikumpulkan, kata yang saru sehingga dikumpulkan siapa man wa yustaharu dan diumumkan apa aibnya, apa aib fil mauqifi di tempat berhentinya para manusia. Nanti diumumkan, dinampakkan kepada orang seluruh dunia dari Nabi Adam hingga yaumul kiamat. Bayangin sendiri itu ya. Umpama ya kan. Pak Lupi kok pernah nyuntik keliru suntik ya kan? Keliru ya kan? Nah, harusnya namanya pantat tuh mentolnya tuh di belakang. Ini keliru nyuntik yang pentolnya di depan. Nah, nanti disoting, dinampakin orang sedulu. Macam mana Pak Lupi itu? Kok keliru? Ya kan itu. Walal ma'alif rahimahullah. Nah, itu bayangin dewek lah. Jadi dibayangin dewek. Kita berbuat keliru apa, itu nanti disoteng oleh Allah di akhirat, itu dibayangin sendiri sebelum nanti jadi kenyataan. Cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enak hukuman di dunia daripada hukuman di akhirat. Walida. Dan karena demikian itu lebih mudah ibaratnya tuh meminta hukuman di dunia daripada di akhirat. Lama wakoah ketika terjadi siapa ba'du sahabati sebagian sahabat fisina di dalam terjadi jatuh ke zina wa arafa dan mengetahui siapa ba'du sahabat hadal hadis kepada inil hadis aqarra maka mengakui siapa ba'du sahabat bidzalika dengan demikian dosa jatuh di zinanya lahu sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhidahu supaya menghat atau menghukum siapa baginda Nabi kepada ba'du sahabat. Ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi, ketika tahu, lah itu para sahabat itu langsung minta sama Nabi, ya Nabi, sudahlah hukum saya saat ini daripada besok dihukum di akhirat. Daripada dinampakkan orang ke seluruh dunia, lebih baik dinampakkan saat ini. Cuman di zaman baginda Nabi.
Walam yarji dan tidak kembali siapa batu sahabat anil ikrori dari pengakuan ta'ridihi dengan mengemukakan daripada dengan mengemukakannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu kepada man birujui dengan kembali li ilmihi karena diketahuinya man bi anna fadihatuhu karena sesungguhnya menampakkan supaya dihukum di dunia di dunia bi iqamatil haddi dengan ditegakkannya had itu ahwanu lebih ringan minal fadihatil akhirati dari dinampakkannya hukuman besok di akhirat. Walaupun kalau dalam fikih boleh ya mencabut pengakuan kalau tentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu diampuni gitu ya. Itu. Ya, pokok tobat lah, tobat sudah ngaji, sudah tua ya. Sudah lah. Sudah cukup itulah kan. Wasali sudah yang ketiga. Ya pomo kok terpleset lagi diulangi cepat tobat lagi. Ya takutnya itu belum tobat terus mati. Wasali sudah yang ketiga, ayah khofa jika takut siapa mukmin mingki bali syaitoni dari arahnya setan, ayah betolas jika membatalkan siapa setan amalahu kepada amalnya mukmin as-solihi yang soleh. Jangan sampai kita tergoda gara-gara setan amal kita menjadi batal karena dia menunggangi hawa nafsu kita. Warabiu dan adapun yang keempat ayah khofa jika takut siapa mukmin mingki bali malakil mauti dari arahnya malaikat maut ayah hudahu jika mencabut siapa malaikat maut hu kepada mukmin ayak bido artinya mencabut siapa malaikat maut ruhahu kepada rohnya orang mukmin khala kaunihi dalam keadaannya orang mukmin itu fi ghaflatin dalam keadaan lupa anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kemarin kita harus hati-hati. Nah, takutnya pas kita maksiat, pas kita melakukan dosa, pas malaikat maut nyabutnya nyawa. Itu begitu. Menyabut nyawanya baktatan dengan tidak terduga-duga atau ibaratnya tuh mendadak gitu. Fujiatan artinya mendadak. Min ghairi taqaddumis sababil mauti dengan tanpa ada pendahuluan atau muqaddimah sebabnya mati. Kalau sakit-sakit dulu kan wajar, sesak-sesak napas dulu ya kan itu. Nah, kan agak-agak tahu wah. Ini kok sakit-sakit begini, apa wayahnya apa ya kan itu. Atau rambut sudah putih, atau jenggot sudah putih, atau gigi sudah balik bayi, ya, umpama kan. Atau pendengaran kok agak-agak budek sekarang, ya kan gitu. Nah, itu berarti ada tanda-tanda jangan sembrono, jangan aneh-aneh. Ini gigi sudah balik bayi, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, kumis sudah putih, nah, kan? Atau Pak Tamrin kumisku nggak ada Pak, kumis lainnya yang putih. Wal khamisu, oh untung ngantuk dia tidak paham kan? Wal khamisu adapun yang kelima itu ayah khofa jika takut siapa mukmin mingki bali dunia dari arah dunia. Mata iha artinya hiasannya dunia, artinya apa namanya? Gemerlapnya dunia, wasinata dan juga hiasannya dunia. Ayat taro jika tertipu siapa mukmin. Ayat ma'inna artinya senang atau tenang biha dengan dunia. Wa tastagilahu dan menyibukkan apa duniahu kepada orang mukmin tadi anil akhirati menjauhkan dari akhiratnya. Jangan sampai dunia kita ini menyibukkan kita hingga kita lupa, hingga kita menunda-nunda masalah akhirat.
Wayangsa dan lupa siapa mukmin ahwaliha kepada susahnya atau bahayanya atau apa ya istilahnya itu, repotnya lah, repotnya susahnya keadaan akhirat. Pokok dunia itu jangan ditaruh di hati. Dunia itu taruhlah di genggaman tangan. Ibarat sendal itu ya dipakainya di kaki, jangan ditaruh di hati supaya kalau hilang tidak sakit. Nah itu maksudnya. Dunia juga begitu. Anggap wae kamu pakai sendal itu dipakai di kaki, jangan dipakai di hati. Jangan. Apalah sayang itu kan itu tipuan saja. Dia entah sayang tidak kok. Itu namanya bertepuk sebelah jidat. Kalau bertepuk sebelah tangan enak, bertepuk sebelah jidat. Artinya itu nepuk jidat itu. Namanya cinta dewek kata Ripita itu. Ya bisa. Lalu alif rahimahullah. Apa itu? Dia terbayang-bayang lah tidak bisa tidur. Yang dibayangin tidak ngurus. Tekor. Wasadisu dan adapun yang keenam. Ini tidak nyindir siapa-siapa lo Ripita, cuma contoh-contoh baik lo. Kaki kau merajuk pula macam Pak Tamrin. Walal mu'alif rahimahullah. Wasadisu dan adapun yang keenam itu ayat khofa. Jika takut siapa mukmin mingki bali ahlil iyali dari arah keluarganya. Wahum adapun mereka ahlil iyal itu man orang-orang yamunahum yang menganugerahi siapa man menganugerahi, mana anugerah, maksudnya merawat gitu loh Ripita, mengurus siapa manhum kepada alil iyal, maksudnya ngurusin keluarga itu, yo jangan sampai ibaratnya itu ayastagila jika tersibukkan bihim dengan keluarga. Oke, itu fardu ain kewajiban kita. Tapi yo jangan otak umlek sama bininya terus ya kan, diketiaknya istri terus ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah, enggak jauh-jauh lah dari situ terus ya. Yo kadang begitu, yo kadang yo ke akhirat, kadang ke masyarakat gitu. Fastagiluna maka akan tersibukkan siapa mukmin hu kepada fastagiluna maka akan menyibukkan siapa alil iyal hu kepada mukmin ang dikrillahi jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ang taatihi dan jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Labi ngapo Pak Guru Tamrin? Alah Pak, ini loh. Apa ini orang rumah ini minta bantu kawanin duduk-duduk katanya kan. Lah kok enggak ngaji, enggak mau ditinggal. Nah, sadu wae Pak Tamrin kalau begitu tuh. Ngaji ditinggal kayak yo wae kan gitu. Padahal nanti kalau diturutin yo ngamuk ya. Qala al-mu'allif rahimahullah itu. Jadi menurut sahabat Utsman ada 6 perkara kita itu yang harus takut. Yang pertama, takut jika Allah mencabut iman kita ketika sakaratul maut. Yang kedua, takut jika amal buruk kita nanti dicatat oleh malaikat dan dinampakkan besok di akhirat. Yang ketiga, kita harus takut jika kok setan itu membatalkan amal-amal kita. Yang keempat, kita orang mukmin harus takut ketika kita tidak sadar, tidak ada sebab musabab, terus malaikat maut nyabut nyawa kita, sedangkan kita tidak siap. Yang nomor 5, kita harus takut orang mukmin itu kepada dunia yang kiranya menjadikan kita melupakan daripada akhirat. Yang keenam, kita harus orang mukmin harus takut jangan sampai kita terlalu menyibukkan diri dengan keluarga. Sewajarnya saja, sekewajiban kita saja. Nah, itu hal-hal 6 perkara yang perlu ditakutkan oleh orang-orang mukmin menurut sahabat Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Wal maqalatus sadisu.